Ya, Shalom. Jadi malam hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta Nelson Gottlieb, Magister Ministry dan juga Magister Teologi. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan yang berdedikasi, yang kini dipercayakan oleh Gereja Alkitab Anugerah selaku Ketua Sinode. Ya, nanti kita akan mendengar sebentar perkenalan dari beliau. Karena itu, sebelum kita masuk, saya akan membacakan dulu susunan acara kita malam hari ini. Kita akan sebentar memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Bersiap Menanti Kedatangan Tuhan, ya, seperti judul yang diambil oleh Pendeta Nelson, nubuatan Tuhan Yesus mengenai zaman baru atau menjelang kedatangannya kedua kali. Terambil dalam kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi pujian ini bertemakan Matius pasal 24 ya. Nanti kita akan mengikuti bagian yang kedua adalah kita akan berdoa. Dan yang ketiga kita akan mendengar, tapi nanti saya tampilkan di slide sini, yaitu narasumber kita malam hari ini. Dan keempat, yaitu pemaparan materi. Nah, mungkin ini berkisar 45 sampai 1 jam ke depan, 60 menit ke depan. Kemudian setelah itu kita akan masuk dalam ruang diskusi. Setelah diskusi nanti Pendeta Nelson akan membuat kesimpulan, lalu ada closing statement dan doa. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita akan segera mulai dengan pujian yang pertama, yaitu bersiap menanti kedatangan Tuhan. Bersiap diriku
Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai tempat. Kami tahu bahwa dunia ini sudah semakin tiba pada waktunya di mana Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam awan, menyongsong gereja tubuh Kristus terkumpul dalam satu reuni akbar, dan akan terjadi sekali dan tak akan pernah terjadi berulang kali. Karena itu biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan menyiapkan waktu kami, diri kami, sehingga sungguh-sungguh betul kami dapat menanti kedatangan Tuhan dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam surga. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, memberkati juga hamba-Mu yang akan memaparkan materi, biarlah semua kami itu dilengkapi dengan pengetahuan kebenaran, kami semua juga dibekali dengan hikmat, pengetahuan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan. Kami serahkan acara kami malam hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, sumber kekuatan hikmat kami panjatkan doa syukur kami ini kepadamu Bapa di surga. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, berikut ini saya akan menyampaikan biodata dari pembicara kita pada malam hari ini, pemateri. Nama Pendeta Nelson Gottlieb, Magister Minister, dan Magister Teologi, Ministry, sorry. Yang kemudian Pak Pendeta Nelson lahir di Banda, Pulau Hatta pada tanggal 7 Agustus tahun 1970. Ya, jadi kurang lebih sekitar Pak Pendeta. Kemudian pendidikan riwayat Pendeta Nelson tahun 1992 kuliah di Setia Jakarta dan menyelesaikan Bachelor's Teologi ya, itu tahun 2004 dari Setia. Dan dari 2004 itu masuk langsung ke 2006 kuliah di STT Sunderman, yes, menyelesaikan S1. Ya, tahun 2008 menyelesaikan S2 di STT yang sama juga di Nias dengan gelar Magister Ministry. Ya. Dan kemudian tahun 2023 menyelesaikan S2 di STT Anugerah Indonesia Surabaya, selesai dengan gelar Magister Teologi. Kemudian riwayat pelayanan. Riwayat pelayanan tahun 1993 sampai 1994, beliau melayani di Gereja Alkitab Anugerah Bekasi. Kemudian pada tahun 94 sampai 2000 melayani di Kota Medan, dan kemudian 2000 sampai 2015, jadi kurun waktu 15 tahun beliau melayani di Nias ya, Sumatera Utara. Ini Pulau Nias ini. Kemudian 2015 sampai 2020, ini belum lama ya, di Makassar ya, Ujung Pandang. Kemudian dari 2020 sampai 2024 melayani di Majelis Sinode Gereja Alkitab Anugerah. Kemudian jabatan dalam pelayanan sejak tahun 2000 sampai 6 tahun, jadi 2000 sampai 2006 dengan jabatan rohani sebagai evangelis ya. Kemudian 2000 sampai 2024, berarti kini ya Pak, sampai saat ini sebagai gembala dan pendeta di Gereja Alkitab Anugerah. Sementara di tahun 2016 sampai 2020 beliau sebagai ketua wilayah Sulawesi Selatan, ini Rabar ini kalau tidak salah Tenggara dan Barat. Nanti tolong dikoreksi sebentar. Itu kurun waktu 1 tahun menjabat sebagai ketua wilayah dan anggota sinode. Dan sekarang dari tahun 2020 sampai 2024, beliau menjabat sebagai ketua sinode Gereja Alkitab Anugerah. Nah baik Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa berlama-lama lagi,
kita akan mendengar pemaparan materi dari Pendeta Nelson Gottlieb, Magister Ministry dan Magister Teologi, dalam topik yang tadi di Matius pasal 24. Dengan kasih kami persilakan, silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak. Oh yang ya, ada yang ada pakai jas merah itu loh Pak, yang gagah itu. iya Pak, yang fasung-fasung itu toh. Oke, silakan Pak. Bapak saya dua, boleh kan? Aduh, Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin share materi saya untuk kita yang akan kita bahas hari ini. Saya mengambil temanya yaitu nubuatan Tuhan Yesus, ya, nubuatan Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 24 tentang hal-hal yang akan terjadi nantinya, ya, menjelang zaman baru atau dan kita mau lihat penggenapannya gitu, ya, tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Baik, sebelumnya saya mengajak kita berdoa untuk membaca firman Tuhan yang menjadi dasarnya dan kita mencoba untuk membahas materinya hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sajalah Engkau memberkati kami sehingga pada kesempatan sore hari ini kami dapat bersama-sama menikmati kasih dan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang indah dalam hidup kami, dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik sehingga sore hari ini di dalam pertemuan ini kami mau belajar bersama firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami sehingga proses pembelajaran hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan boleh menuntun kami untuk memahami prinsip kebenaran firman Allah yang tentu Engkau berikan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 28, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Dia berkata kepada mereka, kamu lihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab
barang siapa, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minta maaf saya nggak bisa share ini materi di sini karena agak kesulitan saya. Saya memberi tema kita hari ini pembahasan yaitu bagaimana nubuatan Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 24 tentang hal-hal yang akan datang atau menjelang zaman baru atau tentang menjelang kedatangannya Tuhan kedua kali untuk mendirikan kerajaan bagi Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di Matius pasalnya yang ke-24 ini kalau kita melihat bagaimana Yesus memperingatkan para murid sebelum dia sebelum dia mengalami berbagai penderitaan dan pergumulan-pergumulan itu, sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan, dia menubuatkan tentang apa yang akan terjadi nantinya di dalam kehidupan dunia ke depan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita lihat di sini, di bagian pertama, Yesus menubuatkan tentang bait Allah yang pada akhirnya dihancurkan, memang benar-benar hancur. Jadi bagian pertama ini nubuatan Yesus tentang bait Allah yang akan dihancurkan, dan kita lihat di ayat 1 dan ayat 2, ya, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-murid dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah itu. Jadi waktu itu bangunan bait Allah megah sekali karena setelah dihancurkan oleh kaisar dihancurkan oleh Babel, maka setelah masa Herodes dia membangun lagi bait Allah yang cukup megah dan megah sekali. Tentu peraturan-peraturan membangun bait Allah itu setiap batu-batu itu dilapisi dengan emas-emas. Jadi di dalam bait Allah itu penuh dengan emas, baik itu di bangunannya, perkakas-perkakasnya, semuanya ya. Itu aturan yang diatur oleh Tuhan kepada Musa untuk membangun bait Allah, kepada Salomo juga aturan-aturan mainnya itu semua harus diatur dengan disesuaikan dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Sehingga itu bangunan pada waktu itu bait Allah itu cukup megah sekali, dan berkali-kali memang dia dihancurkan oleh karena ketika Israel jauh dari Tuhan, hidup berontak terhadap Allah, dan mereka mencoba untuk menyembah berhala-berhala, Allah membiarkan bangsa-bangsa lain datang menghancurkan mereka. Jadi ketika bangsa-bangsa datang menghancurkan, bait Allah juga ikut dihancurkan. Yang paling parah pada waktu masa Nebukadnezar, dia sampai mengangkut semua peralatan perkakas-perkakas yang sebenarnya nggak boleh keluar dari bait Allah. Ya, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan bait Allah itu setelah ini dibangun kembali. Nah, waktu Yesus begitu kecewa dan sedih banget ketika ini ya, dalam pembacaan ini bagaimana Yesus begitu sedih melihat kondisi Yerusalem. Yesus menangisi Yerusalem karena sayang gitu. Yerusalem ini yang harusnya menjadi pusat kota kerajaan. Yerusalem ini yang harusnya menerima dia untuk menjadi raja mereka. Ternyata orang-orang di dalamnya kan orang-orang yang paling ya di dalam tanda petik di sini adalah para pemimpin Yahudi pada waktu itu. Mereka sangat membenci Yesus dan menolak Yesus, sehingga itu Yesus habis dari bait Allah, dia naik ke bukit dan dia menyampaikan ini kepada murid-murid, bertanya, ya, Tuhan bilang, kamu udah lihat itu bait Allah yang megah itu, suatu hari nantinya satu batu pun, katanya dia bilang ya, satu batu pun tidak akan melekat di atas batu yang lain. Nah, saudara yang kekasih, ini murid-murid bingung, apa sih maksudnya yang dikatakan oleh Yesus seperti ini, ya, sehingga itu penasarannya mereka, ayat 3 dan 4, mereka datang dan bertanya kepada Tuhan, maksudnya apa Tuhan yang kamu katakan itu? Coba jelaskan kepada kami tentang apa yang kau sampaikan kepada kami pada waktu itu. Nah, Yesus
menjelaskan itu kepada mereka bahwa ya kasihan Yerusalem ini akan dihancurkan dan bait Allah yang megah yang kalian lihat itu tidak akan ada lagi suatu hari. Dan saudara lihat bahwa apa yang terjadi, nubuatan Yesus itu tergenapi ketika pada tahun 70 Masehi Israel itu diserang oleh kerajaan Romawi dan kepemimpinan di bawah kepemimpinan Kaisar Titus, sehingga itu apa yang dinubuatkan oleh Yesus bahwa satu batu pun tidak akan ada melekat kepada batu yang lain itu benar-benar tergenapi di tahun 70 itu. Bagaimana kita lihat Yerusalem benar-benar hancur. Dan ketika Yerusalem direbut, ya dihancurkan, maka yang terjadi adalah bait Allah juga ikut hancur di dalamnya. Nah ini yang kita lihat, bagaimana kehancuran Yerusalem dan bait Allah yang ada di dalamnya benar-benar hancur oleh karena tentara Romawi datang dan memang menggusur semuanya. Dan saudara lihat apa yang dinubuatkan oleh Yesus di ayat 1 dan ayat 2 tergenapi di tahun 70. Ya, tahun 70. Nah, nubuatan Yesus tersebut tergenapi sudah, dan saudara lihat mulai dari situ apa yang terjadi dengan Israel. Jadi kita lihat ya, kehancuran Israel itu mulai dari situ. Tahun 70 Israel itu benar-benar hancur dan ya pada akhirnya Israel terbuang, orang-orang di bangsa itu terbuang. Mereka memang benar-benar terbuang dan itu cukup lama mereka, ya ratusan tahun, berabad-abad lamanya mereka terpisah atau terbuang dari negara mereka. Nah itu dari sejak tahun 70 itu, ya. Jadi mulai dari situ benar-benar hancur dan akhirnya apa? Israel hilang dari peredaran, Jadi apa yang terjadi? Sorry, saya. Jadi apa yang terjadi di sini kita lihat begitu luar biasa. Israel mengalami kehancuran yang sangat-sangat dahsyat sekali, sehingga apa? Israel terbuang dari negaranya, padahal apa yang mereka miliki itu adalah pemberian Tuhan bagi mereka. Nah, saudara, selama berabad-abad mereka hilang dari peredaran di bangsanya mereka sendiri, sehingga itu apa? Pada waktu itu bangsa-bangsa lain mulai masuk ke sana, termasuk Palestina dan lain sebagainya. Ya, negara-negara Arab masuk ke sana dan mereka mendirikan wilayah-wilayah mereka di Israel pada waktu itu di Palestina. Ya, nah, saudara, sehingga itu kita lihat nanti setelah sekian abad Israel itu terbuang dari negara mereka, pada tanggal 14 Mei, pada waktu itu hari Sabtu 14 Mei 1948, negara Israel dideklarasi menjadi satu negara yang merdeka. Nah, saudara yang kekasih, kita bayangkan ya, satu negara yang sudah hancur, yang sudah benar-benar tidak ada lagi, ya mereka yang ada pun di situ tidak ada kekuatan, orang-orang Yahudi di situ sudah membaur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka tidak berdiri menjadi satu negara. Sekian lama mereka terhilang dan mereka benar-benar terbuang. Nanti pada bulan Mei, 14 Mei 1948, jadi merdekanya mereka itu berbeda dengan Indonesia hanya 3 tahun, kita 45, mereka 48. Jadi duluan Indonesia merdeka, nanti tahun 1948 baru Israel mendeklarasikan kemerdekaan mereka di Tel Aviv pada waktu itu. Jadi mulai dari situ sampai hari ini kita lihat bahwa Israel itu mulai kembali, ya, kembali setelah mereka mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaan mereka, maka mereka kembali berada di wilayah mereka sendiri, karena memang ya cukup lama Tuhan menghukum mereka terbuang jauh dan akhirnya mereka harus kembali. Kenapa? Karena Israel itu, Yerusalem itu adalah kota yang Allah berikan bagi mereka dengan wilayah-wilayah yang cukup panjang. Nanti kita akan lihat ya bagaimana nubuatan Tuhan Yesus. Jadi
apa yang direbut kembali, mereka merebut kembali wilayah yang seharusnya menjadi milik mereka. Kenapa? Karena Tuhan berjanji kepada Abraham, jadi wilayah yang Allah berikan kepada mereka itu bukan datang tiba saat tiba akal, itu sudah dijanjikan melalui Abraham. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, nenek moyang Israel. Jadi kepada Abraham, kemudian kepada Ishak dan kepada Yakub dan kepada kedua belah suku Israel. Itu sudah diberikan mulai dari nenek moyangnya mereka. Di Kejadian pasal 13, saya mengajak kita melihat Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Kejadian 13. Ini hak milik mereka yang memang diberikan langsung oleh Tuhan, tidak main-main. Jadi bukan mereka mendapatkan wilayah-wilayah ini bukan mereka dapat begitu saja, tetapi memang Tuhan yang memberikan wilayah ini untuk mereka duduki nantinya. Nah, saudara, kita baca Kejadian 13 supaya kita tahu dari mana latar belakang ini Israel sampai akhirnya mereka datang lagi dan akhirnya Tuhan memberi janji-janji banyak kepada mereka. Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-14 sampai ayat 17 begini dikatakan oleh firman Tuhan. Kejadian 13 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi saudara, ini janji Allah kepada Abraham. Setelah Abraham berpisah dengan Lot, maka ya tentu kalau kita lihat di sini ceritanya kan bagaimana ketika ributnya Abraham dengan Lot ponakannya ini, dan pada akhirnya Lot memilih berpisah dengan Abraham dan dia memilih wilayah daerah yang cukup subur yang memang luar biasa, di dalamnya ada Sodom dan Gomora di sana ya. Jadi bagaimana Tuhan pada akhirnya menghancurkan itu Lot. Nah, Abraham mendapatkan wilayah yang istilahnya dilihat tandus, tidak punya masa depan dan lain-lain. Tapi Tuhan ketika setelah mereka berpisah, Allah memberi janji kepada Lot bahwa wilayah yang kau lihat sepanjang mata memandang di atas gunung itu, dari timur ke barat, utara dan selatan, sepanjang mata memandang itu semua wilayah itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Dan dia memberikan janji keturunan Israel itu seperti debu tanah. Dan kalau ada orang yang bisa menghitung debu tanah, bisa dapat menghitung Israel. Begitu luar biasa janji Allah kepada mereka. Inilah titik janji pertama yang Allah berikan kepada Israel untuk memberikan wilayah. Nah, jadi itu diteruskan. Kemudian kita lihat ya, wilayah yang dijanjikan itu dari mana sampai di mana, batas-batasnya itu. Nah, di Kejadian pasal 15 ya, Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai ayat 20. Ini wilayah-wilayah yang Allah berikan kepada bangsa Israel, tentu melalui Abraham, nenek moyang mereka. Ya, Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Di sana dikatakan demikian. Pada hari itu, Kejadian 15 ayat 18 sampai 20. Pada hari itu, itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saudara, mulai dari sungai Mesir sampai di wilayahnya, kalau dibilang sungai Efrat itu hari ini ditemukan ada di Iran, Irak sana. Nah, itu wilayah yang Tuhan kasih. Besarnya wilayah yang Tuhan berikan kepada Israel
dan itu akan diberikan kepada keturunan Israel, Abraham, ya, keturunan Abraham kepada anak cucunya. Tentu ketika dia punya anak Isa, kemudian Isa punya anak Yakub yang membawa perjanjiannya ini, kemudian Yakub punya anak 12, dan disitulah dibagi wilayah itu. Nah, saudara, ketika mereka mendapatkan wilayah ini yang dipatok oleh Tuhan, ya, wilayah yang sudah dipatok Tuhan untuk menjadi wilayahnya Abraham dan keturunannya, ya, bangsa Israel hari ini, yaitu mereka harus mendapatkannya dengan merebut. Bagaimana caranya? Ketika mereka keluar dari Israel, dari Mesir, dan mereka dijanjikan Tuhan pergi ke negeri yang Tuhan janjikan itu, yang sudah ratusan tahun Tuhan janjikan kepada Abraham, dan itu digenapi nantinya dimiliki oleh bangsa Israel ketika cucu-cucunya mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka merebut wilayah-wilayah yang Tuhan sudah patok bagi mereka. Dalam perjalanan Israel dari Mesir menuju ke Kanaan itulah, maka semua wilayah yang Tuhan kasih itu direbut, ya, baik dari dari pinggir sungai Mesir itu, ya, masih seberang sungai apa namanya, kemudian sampai ke seberangnya lagi, dan mereka merebut itu Yeriko dan seterusnya sampai ke seluruh wilayah yang ada sampai hari ini. Nah, saudara lihat, ini luar biasa Tuhan memberi janji kepada Abraham dan kepada keturunannya, ya. Nah, wilayah yang mereka tadinya sudah duduki, mereka sudah miliki, dan dengan mereka dapatkan itu melalui mereka rebut lewat peperangan, sampai akhirnya bangsa-bangsa, orang-orang yang ada di bangsa-bangsa itu ditumpas semua, sehingga negara wilayah-wilayah itu diduduki oleh Israel menjadi kepunyaan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika Israel akhirnya memberontak terhadap Allah dengan tidak mempercayai Allah, tetapi ikut dengan yang lain-lain, menyembah berhala dan lain sebagainya, berkali-kali Allah mengusir mereka dari wilayah-wilayah itu. Dan tadi saya katakan bahwa tahun 70 ketika Kaisar Titus dengan pasukannya datang menyerang Israel yang dinubuatkan oleh Yesus. Jadi Yesus bicara jauh hari sebelum terjadi kehancuran di Yerusalem pada waktu itu. Nah, tahun 70 itu benar-benar hancur, sehingga wilayah-wilayah yang sudah dipatok oleh Allah itu diambil lagi oleh bangsa-bangsa Arab sekitarnya, ya. Mereka duduki lagi itu Yerusalem dan sekitarnya, sehingga itu kita lihat ketika bait Allah hancur, yang satu batu pun tidak akan tersusun dengan di atas batu yang lain, itu diambil lagi, bahkan dipercayai, sampai hari ini kita lihat bahwa fondasi bait Allah itu sebagiannya itu Masjid Al-Aqsa sekarang yang ada di apa namanya sana, di Palestina, di Yerusalem. Saudara lihat itu, ya, sakingnya. Jadi apa yang dinubuatkan Yesus itu tergenapi, memang diambil alih kembali. Jadi saudara, ini wilayah sudah dikasih cukup lama bagi mereka, sehingga itu Israel harus merebut lagi. Nah, setelah terjadi kemerdekaan, kita lihat akhirnya Israel merebut kembali. Untuk merebut itu apa yang terjadi, saudara? Mereka harus perang. Jadi pada waktu itu ketika PBB memberikan kemerdekaan kepada Israel dan membagikan Israel itu menjadi 2 wilayah, separuh untuk Yerusalem dan kemudian separuhnya untuk apa namanya Palestina. Hari ini, yang sampai hari ini ribut nggak habis-habis ini karena perebutan wilayah yang dibagikan. Nah, Israel sempat bikin perjanjian untuk wilayahnya dibagi, tetapi ternyata negara-negara Arab waktu itu dan Mesir mereka nggak terima. Akhirnya perang. Ketika perang pada waktu itu, saudara, apa yang terjadi? Mereka kalah, wilayah-wilayah itu diambil lagi, dibangunlah pemukiman-pemukiman sampai hari ini. Jadi setiap kali Israel mau mengambil kembali, jadi saudara lihat hari ini apa yang terjadi di Timur Tengah sana, di Israel sana, ya, di Palestina sana, itu adalah bagian daripada mereka mau merebut kembali wilayah yang Tuhan sudah kasih kepada mereka. Bangsa ini sudah terhilang, tetapi mereka kembali lagi dengan kemerdekaan di tahun 48 itu, yang pada akhirnya mereka berebut lagi wilayah-wilayah itu. Nah, sekarang untuk mengambil wilayah-wilayah yang sudah dipatok, yang dulu pernah mereka miliki,
itu mereka nggak bisa mendapatkan begitu saja. Mereka harus berjuang lagi dengan peperangan. Jadi sampai hari ini kalau kita lihat peristiwa-peristiwa tiap bulan kita lihat, wah, memanas lagi Israel dengan Palestina, itu nggak akan habis karena Israel memang harus merebut wilayah yang sudah Tuhan patok bagi mereka, yang akan menjadi milik mereka. Karena apa? Karena Yesus akan datang mendirikan kerajaan kembali di wilayah itu. Tidak boleh tidak. Mereka mendapatkan wilayah itu. Mereka harus perang. Dan tiap hari mereka perang. Gak akan pernah habis perang di sana. Saudara, habisnya kapan? Nanti Yesus jadi turun dulu. Baru itu habis, selesai peperangannya. Gitu loh. Jadi Tuhan Yesus membicarakan jauh hari sebelum peristiwa ini, hari-hari ini terjadi. Jadi kalau kita lihat lagi menghangat ke kondisi yang ada di Israel sana dengan Palestina, itu nggak usah kita heran. Tuhan Yesus bilang, nggak usah heran, itu akan terjadi. Jadi, nah kita lihat di sini. Nah, apa yang akan terjadi? Israel sekarang mereka kembali. Kalau saudara lihat bahwa setiap hari orang-orang Israel, keturunan Israel dari berbagai negara itu pulang ke Yerusalem. Mereka mulai kembali berdatangan. Nah, saudara, apa tandanya ketika hal-hal ini sudah yang kita lihat terang benderang, Israel mulai muncul dengan kekuatan. Bayangkan mereka dari beberapa orang dengan pasukan Zionisme bisa merebut kembali wilayah Yerusalem yang tadinya ratusan tahun itu sudah terhilang dari mereka. Dengan pasukan yang beberapa orang, mereka kembali dengan yang namanya umat pilihan Tuhan, ya, ini luar biasa. Umat pilihan Tuhan dari kapan sampai kapan Tuhan tetap memelihara mereka, sekalipun mereka orang-orang yang keras kepala, gitu ya. Sekalipun bahasa Alkitab mereka itu bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa yang cukup bandel. Allah saja mereka lawan, apalagi yang lain-lain gitu, ya. Jadi saudara lihat di sini. Nah, apa yang terjadi hari-hari ini itu bagian dari nubuatan bahwa Tuhan akan datang. Tuhan bilang sama 12 murid itu pada waktu itu, dia akan datang kembali untuk mendirikan kerajaan di sana gitu. Nah, tapi untuk sampai kepada kedatangan Tuhan mendirikan kerajaan di sana, apa yang terjadi? Mereka harus terjadi peperangan dan lain sebagainya, akan ada penyesatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu bagian kedua dari materi kita tadi, kan bagian pertama itu ayat 1 dan ayat 2, ya. Kemudian sampai ayat 4. Nah, kita lihat di ayat bagian kedua, di ayatnya yang kelima dan ayat 11 itu terjadi penyesatan yang luar biasa. Sampai hari ini kita lihat penyesatan itu terjadi. Jadi dari masa itu sampai hari ini terjadi penyesatan, dan sampai nantinya pada saat Yesus nanti akan menjadi raja di Yerusalem, itu penyesatan terjadi luar biasa. Nanti dia punya puncaknya itu di masa 7 tahun masa sengsara. Tetapi saudara, apa yang dibicarakan di dalam Matius pasal 24 itu sudah terjadi dari masanya Tuhan Yesus pun, penyesatannya udah jalan. Ya kan, sehingga itu Yesus banyak kali bicara tentang penyesat yang luar biasa. Nah, jadi kita lihat di sini penyesatan terjadi sampai hari ini, semakin terang benderang, gitu, baik di dalam maupun dari luar. Itu bagian kedua kita lihat, ya, di ayatnya yang kelima. Di sana dia katakan begini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saudara, ini udah terjadi di mana-mana. Kalau klaim-klaim seperti ini kan dari dulu, malah kalau dulu masih masa SMS dan lain sebagainya, orang selalu mengirim berita-berita yang aneh. Bahkan ada orang bikin kesaksian dia melihat Tuhan di atas gunung sana, Tuhan di mana. Nah, diperingatkan Tuhan di sini di pasal 24 ini. Kalau ada orang bilang, oh ada Yesus di bilik-bilik itu di dinding, tembok atau di mana lah gitu ya, di dalam ruangan. Ada Yesus di hutan sana, di gunung ini. Yesus bilang jangan percaya. Itu semua penyesatan itu. Tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Karena Yesus ingatkan di bagian akhir pasal 24 bahwa ya penyesatan itu harus terjadi. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun, katanya ya, pasal 28.
Jadi kalau ayat 23 sampai dengan 27 itu bagaimana Yesus menjelaskan tentang penyesat-penyesat yang akan terjadi, yang akan datang luar biasa. Dan itu tidak datang nantinya hanya pada masa sengsara 7 tahun. Tetapi mulai dari masa Yesus, masa rasul-rasul, masa gereja sampai hari ini, itu penyesatan jalan terus. Saudara lihat hari ini, begitu banyak. Buka di YouTube, Anda baca, dengar aja di YouTube pengajaran aneh-aneh. Sehingga itu kalau kita anak-anak Tuhan, kita belajar dari YouTube, kita bisa hancur, benar-benar bisa tersesat. Ya, bukan kita nggak boleh belajar dari YouTube, tetapi banyak sekali pelajaran-pelajaran di YouTube yang menyesatkan. Bahkan dengan terang-terangan orang mengatakan Yesus bukan Allah. Seperti itu, ya. Yesus hanya ya hampir sama dengan saksi Yehova, Wanes dan lain sebagainya, mereka muncul dan mereka orang-orang hebat, bukan orang-orang bodoh, para dokter-dokter sana sampai profesor mereka yang datang dengan kekuatan pengetahuan mereka yang luar biasa, tujuannya menyesatkan. Nah, Tuhan Yesus ingatkan akan ada penyesatan itu di mana-mana. Karena itu peringatan Yesus terhadap murid-muridnya, Mesias-Mesias palsu akan muncul di mana-mana dan orang akan menyesatkan banyak orang, di dunia ini. Nah, saudara, ini nubuatan Yesus ini saat ini sedang menuju kepada penggenapan. Jadi ada yang sudah tergenapi, ayat 1 dan ayat 2 sudah tergenapi tahun 70 itu, kemudian sampai perjalanannya sampai ke hari ini, ayat 5 dan ayat 11, bagaimana terjadi penyesatan di mana-mana. Nah, saudara, ayat 11 bilang banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tuh, jadi nabi palsu, rasul palsu, pendeta palsu, penginjil palsu, banyak hari ini. Ya kan? Jadi semua orang datang dengan atributnya, dengan dia punya jabatan-jabatan di dalam pelayanan, tetapi kebanyakan menyesatkan banyak orang. Ini peringatan sudah jauh, ya, ribuan tahun sebelum hal ini terjadi, Yesus sudah bicara, saudara. Dan ini mengarah sampai kepada masa 7 tahun, masa sengsara. Tuh ya, menjelang masa itu, bagaimana penyesatan luar biasa terjadi sampai hari ini, ya. Nah, diingatkan kepada kita untuk kita hati-hati di sana. Kemudian bagian ketiga ayat 6 dan ayat 7. Menjelang bagian ketiga ayat 6 dan ayat 7 itu menjelang kedatangan Yesus, ayat 7a, akan terjadi deru perang di mana-mana. Jadi kita lihat saja ya bahwa apa yang Tuhan bilang ini terjadi saat ini, benar-benar peperangan terjadi di mana-mana. Akan terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, ya kan? Jadi kita lihat di sini deru perang di mana-mana. Keadaan dunia saat ini, coba saudara lihat bagaimana keadaan Israel yang tadi saya sudah sampaikan. Israel benar-benar hampir chaos, tetapi dia bangkit dengan satu kekuatan. Dan kita lihat kekuatan Israel hari ini, hampir seluruh bangsa di muka bumi ini nggak ada satupun yang dia takuti. Negara-negara superpower yang luar biasa, ya, Rusia, Amerika yang luar biasa, dia nggak akan pernah takuti. Kenapa? Karena Israel dilengkapi Tuhan dengan kemampuan yang luar biasa. Sebenarnya di dunia ini, seluruh kekuatan yang ada di dunia ini, ekonomi, senjata, apapun yang ada di dunia ini, otak-otaknya itu semua orang Israel. Otak Yahudi semua yang ada di berbagai negara, disebar di berbagai negara. Orang menemukan, termasuk bom atom yang menghancurkan Hiroshima, itu otaknya orang Yahudi. Sudah lihat, luar biasa sekali mereka. Nah, sekarang mereka akan merebut wilayah-wilayah yang Tuhan sudah kasih dengan jalan apa? Perang. Harus ada deru perang di mana-mana. Saat ini hampir bahkan ini akan terjadi peperangan yang mengerikan. Saudara lihat kenapa peperangan yang saya katakan mengerikan, kan ini sedang mengarah ke masa 7 tahun masa sengsara, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Nah, hari ini saudara lihat di PBB, negara-negara yang tadinya mendukung Israel, sekarang mereka berbalik dan mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan Amerikanya yang disebut sahabat
sahabat dekatnya dia yang selalu memberikan dukungan dari berbagai macam segi Israel Amerika kepada Israel, hari ini juga mereka mengumumkan mereka menerima negara Palestina. Kalau sudah jadi seperti ini, saudara lihat apa yang akan terjadi. Semua yang dinubuatkan Tuhan ini akan terjadi. Tuh. Peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Peperangan di mana-mana. Deru perang akan terdengar di mana-mana. Rusia, Cina berkomplot dengan negara-negara lain dan ini akan terjadi, saudara. Nubuatan dan yang apa yang kita takuti nantinya ke depan, orang-orang takuti ke depan itu akan terjadi. Karena Yesus sudah bicara hal ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 harus tergenapi, tidak boleh tidak. Semua nubuatan dalam perjanjian lama itu harus tergenapi, tidak boleh tidak. Kalau nggak tergenapi, maka itu bukan nubuatan. Nah, apa yang Yesus katakan tergenapi. Sekarang Israel menjadi musuh hampir di semua negara, ya kan, termasuk Indonesia ikut-ikutan mengutuk Israel. Nggak apa-apa. Abraham mendapatkan 7 janji berkat, salah satu siapa yang memberkati Israel akan diberkati, tapi siapa bangsa yang mengutuk Israel dia juga akan dikutuk, gitu. Jadi kita lihat di sini lengkap Abraham mendapatkan janji-janji besar dan itu diturunkan kepada anak cucu mereka. Nah, dengan adanya dukungan yang luar biasa terhadap Palestina merdeka, saudara akan lihat ini akan terjadi peperangan luar biasa, akan ada apa yang dibuat kalau kita belajar di dispensasi ya, ada blok timur, ada blok barat, ada blok selatan, utara yang akan bergabung dan akan masuk untuk menyerang Israel, itu akan terjadi. Dan kekuatan-kekuatan itu hari ini sedang disusun oleh negara-negara superpower dengan kekuatan nuklir dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih, akibat dari peperangan nantinya akan ada kelaparan. Ayat 7b, bagian keempat. Jadi akan ada kelaparan di mana-mana, itu ya. Ayat 7b, dia katakan seperti ini. Jadi ayat 7 itu dia bilang, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi. Jadi akan terjadi kelaparan di mana-mana. Jadi akibat dari peperangan terjadi kelaparan karena ya hancur. Saudara lihat bagaimana peperangan terjadi beberapa waktu yang lalu. Israel membombardir itu Palestina dengan dia punya fasilitas-fasilitas umum. Sampai hari ini orang-orang terlantar di jalanan sana, kelaparan mengalami. Wah, luar biasa. Kemudian karena apa? Dana-dana yang besar itu dipakai untuk biaya perang. Karena membuat satu perangan itu biayanya nggak kecil, saudara. Biayanya cukup besar. Sehingga itu Israel, dia memang sudah menyusun kekuatan yang luar biasa. Dia punya uang yang banyak dari hasil negaranya sendiri. Dia bisa menciptakan mendapatkan banyak uang dengan dia punya orang-orang yang dia kasih di berbagai negara untuk menguasai ekonomi dan lain sebagainya, itu akan mendatangkan uang yang banyak kepada mereka. Dan ini luar biasa. Jadi penggenapan akan terjadinya rapture dan masa sengsara itu sudah sangat dekat sekali nih Bapak Ibu dengan peristiwa-peristiwa hari ini, bahwa ada peperangan di mana-mana, kemudian ada kelaparan di mana-mana yang sangat besar terjadi. Kemudian yang bagian kelima di sini adalah akan terjadi gempa bumi dan bencana di mana-mana. Saudara lihat ya, gempa bumi terjadi di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana, banjir besar terjadi di mana-mana. Itu sudah dibicarakan Tuhan jauh sebelumnya. Ya, sebelum segala sesuatu terjadi Tuhan sudah membicarakan semuanya ini. Jadi ini luar biasa sekali kita belajar di sini. Kita bisa lihat, wah hebat apa yang Tuhan nubuatkan itu, semuanya tergenapi sudah dalam sejarah kehidupan hari ini. Tidak ada yang terlewatkan, semua yang dibicarakan Tuhan itu tergenapi. Jadi saudara lihat di sini akibat daripada Israel kembali untuk merebut wilayah yang tadinya sudah hancur, yang satu bata pun sudah lihat tuh, yang ada tersisa dari Bait Allah hari ini hanya tembok ratapan. Dan setiap hari orang-orang
pergi ke sana, baik orang Yahudi maupun orang-orang yang berziarah katanya ke sana, ya kan, pergi berdoa di tembok ratapan itu. Setiap hari di tembok ratapan itu orang-orang Yahudi datang berdoa minta supaya Mesias segera datang, Mesias datanglah. Karena hanya Yesus yang bisa dapat memulihkan kembali kondisi yang sudah hancur, yang sudah berantakan itu. Walaupun hari ini mereka sudah membangun, ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan oleh Yesus di sini itu semua akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini ya bahwa menjelang kedatangan Tuhan menjadi raja bagi Israel. Nah, sebelum itu terjadi maka akan terjadi dulu 7 tahun masa sengsara, dan 7 tahun masa sengsara itu hal yang paling mengerikan gitu ya. Jadi dari semua nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang saya sampaikan hari ini, bahwa kita akan lihat ya, ini yang akan terjadi ke depan. Bahwa dengan kondisi dan dunia canggih hari ini ya, sistem yang orang semua dibawa dalam satu sistem, saudara, ya kan? Kita hari ini, dulu waktu orang baru memulai ada pakai barcode, wah orang langsung bilang, termasuk anak-anak Tuhan, mencap ini antikristus ya kan? Pada ketakutan semua dengan barcode. Hari ini saudara, terima atau tidak, kita dipaksa untuk masuk di dalam sistem ini dengan teknologi yang canggih sekarang, ya. Maka semua orang dibawa kepada sistem. Nah, dari semua nubuatan nanti kita lihat di sini bahwa pada akhirnya ya, di masa antikristus nantinya, ini kan kita sedang menuju ke sana nih. Orang-orang dunia sedang menuju ke masa antikristus nantinya, 7 tahun masa sengsara. Waktu kita sudah tidak lama lagi. Nantinya di masa antikristus itu akan ada satu sistem politik dan pemerintah dunia. Itu yang saudara harus tahu. Ya, kita nggak masuk di sana, tapi kita perlu pelajari ini. Nanti di pelajaran dispensasi akan lebih mantap penjelasannya. Jadi karena ini kita tidak sedang belajar dispensasi, tapi saya katakan bahwa dengan melihat kondisi keadaan dunia hari ini, dengan nubuatan Tuhan Yesus ini, membawa kita untuk melihat bahwa dunia hari ini sudah semakin dekat waktu kedatangan Tuhan. Tapi sebelum kedatangan Tuhan kan harus melalui proses masuk ke wilayah 7 tahun masa sengsara. Nah, di dalam 7 tahun masa sengsara ini nantinya akan ada satu sistem politik dan pemerintah dunia. Itu sudah dibicarakan di Wahyu 13, ya, Daniel 7, Daniel pasal 8, itu sudah dinubuatkan. Ya, jauh hari akan terjadi ada satu pemerintahan, sistem politik dan pemerintahan dunia. Dan kita lihat hari ini ya, sistem membawa orang kepada ini sudah semakin hari semakin nyata, bahwa ada negara-negara yang kuat, mereka mulai membangun sistem politik dan pemerintah. Nanti akan ada satu pemerintahan dunia yang akan menguasai dunia pada waktu itu. Kemudian ada satu sistem agama dunia. Nah, jadi di masa antikristus nantinya akan dibangun satu sistem agama dunia. Ini luar biasa. Wahyu 13, 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, itu sudah berbicara tentang hal-hal ini. Kemudian yang ketiga, ada satu sistem ekonomi dunia. Ada satu sistem mata uang yang akan digunakan. Dan saudara, hal-hal itu hari ini sedang mengarah ke sana. Hari ini orang pakai uang ke depan, saudara. Tidak lagi orang pakai uang cash, gitu ya. Ke depan itu tidak akan ada uang cash. Hari ini, saudara, kalau pergi kalau di Manado masih ada orang bayar parkir, bayar masuk di ini masih bisa bayar dengan uang ya. Tapi kalau di Jakarta, Anda mau masuk ke mall kemana-mana, ya bayarnya nggak pakai uang kontan, nggak pakai uang cash. Semua masuk dalam satu sistem ekonomi dunia yang luar biasa. Ada satu mata uang. Itu Wahyu pasal 1 ayat 17 sudah membicarakan hal itu. Akan ada satu mata uang yang akan digunakan di seluruh dunia.
Ya, hari ini kita mulai lihat bangsa-bangsa negara-negara besar, ya Eropa dulu mereka sudah punya euro, ya kan? Eropa punya euro. Apalagi nanti ini menjadi satu kekuatan yang besar. Nanti ke depan kita akan lihat lagi seluruh dunia akan ada di satu sistem apa gitu ya, mata uang yang bagaimana modelnya. Nah, saudara, dengan peristiwa-peristiwa ini kalau sudah demikian, nih ya, nih saya punya kesimpulan di materi ini. Kalau sudah demikian keadaan dunia, maka Allah telah memberi pertanda kepada kita semua bahwa kedatangan Tuhan untuk mengangkat orang percaya di angkasa atau rapture sudah sangatlah dekat. Karena itu, apa yang harus kita lakukan saat ini ya kan? Jadi pertanyaannya, kalau kita melihat nubuatan ini dan penggenapannya sedang menuju kepada semua penggenapan, kondisi dunia ini sedang dibawa kepada penggenapan dari nubuatan-nubuatan ini. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, maka rapture sudah tidak lama datang. Karena itu apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya teruslah sebagai anak-anak Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Ingat, terkadang hari ini orang sudah nggak beritakan Injil kasih karunia Allah lagi. Injilnya udah berlari dengan yang lain-lain, yang macam-macam, bangunan gereja lah, lain segala macam lah, ya kan? Beritakan Injil kasih karunia Allah. Itu yang penting, ya. Sehingga ketika Tuhan datang menemui kita, mengangkat kita saat rapture terjadi, orang-orang yang memberitakan Injil, yang giat, yang melayani. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan segala jeripayamu tidak sia-sia. Gitu. Jadi hari ini saudara, ketika kita melihat kondisi keadaan dunia yang sedang membawa kita kepada pada akhirnya kita akan diangkat ke surga. Kapan itu terjadi? Saya mau kasih tahu, nggak lama, karena peristiwa-peristiwa yang saya sampaikan itu dengan kondisi dunia hari ini sudah sedang membawa kita, mengarahkan kita kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah tentu sebelum terjadi semua peristiwa ini pada puncaknya nantinya di 7 tahun masa sengsara, sebelum itu terjadi, anak-anak Tuhan orang percaya semua yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, yang sudah punya kepastian masuk surga lewat pengorbanan Kristus di kayu salib dengan darahnya yang tertumpah membayar dan menebus seluruh dosa kita, maka kita akan mengalami yang namanya rapture, pengangkatan, ya, pertemuan di udara. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat dan juga 1 Korintus pasal 15 itu ayat 51-52 membicarakan tentang kedatangan Tuhan. Jadi sebelum semua ini terjadi, kita diangkat dulu ke surga. Nah, jadi melihat keadaan seperti ini, jangan pernah berhenti. Ayo, kesempatan Tuhan kasih kita bernafas di hidup ini, gunakan waktu itu untuk memberitakan Injil. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita sekolah, kita mengambil pendidikan setinggi-tingginya, jangan simpan di kantong titel-titel itu, ya kan? Ayo, lebih giat lagi, saudara. Lebih giat lagi kita melayani. Saudara lakukan sesuatu yang besar, ya kan? Nanti di surga Tuhan tidak tanya, sudah sampai di mana tingkat pendidikanmu. Tapi Tuhan tanya berapa banyak yang kamu sudah kerjakan bagiku. Kan gitu. Nanti yang akan diadili di surga nantinya kan bukan pengetahuan kita, tetapi apa yang kita lakukan. Di dalam 2 Korintus bilang, pasal 5, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan, baik yang jahat maupun yang baik di dunia ini. Sehingga itu, ayo teruslah menginjil, teruslah berjuang, teruslah melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang besar, karena itu yang Allah inginkan kita kerjakan selama kita masih diberi waktu sebelum rapture terjadi bagi kita. Jadi saya kira itu, Pak moderator, materi yang bisa saya sampaikan ya. Dengan waktu yang diberikan kepada saya memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan materi saya yang singkat ini. Ya, kalau ada ruang diskusi, tanya jawab, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Nelson yang sudah memaparkan nubuatan ya tentang
kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kalau kita coba tarik timeline-nya, itu ada past, ada present, maupun ada future, begitu Pak ya. Jadi Ya. berarti bicara tentang nubuat itu bicara sesuatu yang di belakang kita, begitu Pak ya. Tapi sekarang kita justru sudah ada di tengah-tengah di mana penggenapan itu sedang terjadi. Nah, Ya. tadi Pak Pendeta Nelson sudah menguraikan bagaimana Yesus memberikan indikasinya bahwa di tahun 70 itu ada seorang jenderal yang bernama Titus Flavius Dominus yang menyerang Yerusalem dan kemudian menghancurkan Bait Allah. Dan kini orang Israel tidak ada satu tempat untuk mereka mengadakan pertemuan untuk pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa itu hanya bisa dilaksanakan di Bait Allah. Ya, kalau dulu sempat ada sinagog-sinagog dan mungkin di Tondano kita di Minahasa juga sempat ada, tetapi itu juga tidak menjadi representatif secara hakiki. Bukan begitu Pak ya? Oke, baik. Terima kasih. Dan saya masih membuka kesempatan ini ke depan Pak. Kita masih ada kurang lebih 45 menit ke depan. Karena tadi kita sudah molor 15 menit ke depan, 15 menit. Maka di saat ini kita masih ada kesempatan untuk 45 menit diskusi. Kalau begitu saya buka ruang untuk diskusi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa juga bertanya di sini ya. Pak Pendeta Nelson dengan segala kerendahan hati akan memberikan jawaban seperti yang kita butuhkan. Silakan. Saya beri kesempatan 2 atau 3 orang pertama. Di sini tadi Pak ada 26 ya partisipan. Dan kini kita mungkin setelah pemaparan tadi masih ada tersisa kurang lebih ini 18 orang atau 19 orang. Dan masih ada beberapa ibu yang masih semangat ya. Bapak-bapak juga. Ini juga ada Prof. Posangi yang ada ya. Mungkin bisa kita berdiskusi saling melengkapi. Silakan siapa yang mau memulai untuk membuka pertanyaan. Saya persilakan. Atau ada yang mau bertanya bisa di chat room atau segera raise hand atau bisa saja langsung. Ibu-ibu misalnya Ibu Heni di sini ya. Ibu Heni Nyihatiti. Wah, ini ponakannya Pak Prof Yentatu ini. Tapi beliau sekarang Ibu Heni ini kalau nggak salah di mana Bu? Boleh tahu? Unmute dulu Bu, mic-nya. Mic-nya di unmute. Oke. Silakan Bu Heni. Di mana posisi sekarang Bu? Tobelo, Bapak. Oh, Tobelo ya. Iya, Iya. sehat ini Bu. Amin, puji Tuhan. Sehat, baik-baik saja. Oke, terima kasih. Bu Heni mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Pendeta menyangkut soal materi ya. Jangan tanya soal nomor rekening listrik atau itu. Itu pasti Pak Nelson tidak tahu. Silakan Bu. Iya Pak. Silakan. Terima kasih kesempatan. Saya sudah sangat mengerti dengan penjelasan yang disampaikan. Dan itu bagian-bagian firman yang sudah sering saya baca. Dan saya hanya mengklarifikasi sedikit saja. Bisa? Ya, silakan Bu. Ya. Tadi di awal-awal ketika Bapak menerangkan tentang Bait Allah, ya. Saya sempat dengar Bapak bilang Bait Allah itu dibuat oleh Musa dan juga Salomo. Setahu saya Pak ya, Bait Allah berupa bangunan itu dibuat oleh Salomo sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Musa tidak membuat Bait Allah karena di zaman Musa mereka hanya berkelana mengembara di padang, sehingga yang dibuat oleh Musa itu yaitu kemah suci. Kemah suci yang dibangun karena mereka berkemah-berkemah, di mana awan berhenti di situ mereka berkemah, begitu awan berjalan mereka juga berjalan. Nah, di dalam kemah suci itu berisi tabut perjanjian Allah. Saya tidak hafal alamatnya di mana, tapi saya tahu itu di perjanjian lama. Dan di dalam tabut perjanjian Allah itu berisi 2 loh batu yang ditulis oleh jari-jari Allah dan juga tongkat Harun yang berbunga dan juga mana. Jadi saya hanya klarifikasi bahwa yang saya tahu yang saya baca, bahwa yang membangun Bait Allah itu berupa bangunan itu hanya Salomo. Dan
Yang dibangun itu menurut kesaksian Alkitab bahwa tidak ada sebelum Salomo dan tidak ada sesudah Salomo. Jadi hanya Salomo. Kemudian yang Musa itu hanya membuat kemah suci. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat dengar tadi Bapak bilang bahwa ketika Israel menghadapi peperangan, yang saya baca bahwa lebih banyak Allah yang berperang untuk mereka, bukan mereka. Jadi tadi Bapak bilang Israel itu luar biasa, bagi saya bukan Israel yang luar biasa, tapi Allah yang luar biasa, karena Allah yang berperang untuk mereka. Dan mereka, Allah yang memerintah mereka untuk memerangi bangsa-bangsa yang sedang menduduki tanah yang akan diberikan Allah kepada bangsa Israel. Kenapa Allah memerintahkan mereka, seperti saya pernah sempat mendengar pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk berperang membunuh orang-orang? Seperti itu. Nah, Allah memerintahkan mereka berperang untuk mengambil tanah itu karena tanah itu milik Allah. Allah tidak mau orang-orang yang tidak percaya kepada Allahnya Israel, yaitu Allah yang kita percaya juga, untuk menduduki bumi ini. Karena Allah sudah janji, jadi ketika mereka masuk di tanah Kanaan itu, tanah perjanjian Allah, itu tidak kosong. Itu ada bangsa-bangsa lain, dan Allah meminta mereka untuk berperang melawan mereka dan mengambil tanah-tanah itu. Seperti itu yang pengertian saya secara Alkitabiah ketika saya membaca Alkitab. Nah, dan tentang masa 7 tahun sengsara dan tentang pengangkatan kita sebelum kita tidak mengalami masa 7 tahun sengsara, itu saya sudah sempat belajar di dispensasi waktu itu, waktu saya begitu percaya dan saya belajar. Dan mungkin cuma itu, selebihnya itu saya bersyukur, mengucap terima kasih karena materi yang dibawa itu betul-betul mengingatkan kembali kepada kita hal-hal yang sudah kita belajar dan sudah kita pahami, sehingga itu menjadi satu pegangan dalam menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi nanti ke depan. Saya berterima kasih kepada Bapak dan saya mengucap syukur, terima kasih kepada Bapak di surga dan Tuhan Yesus untuk acara di hari ini. Semoga Bapak selalu sehat, kita semua selalu sehat, selalu diberkati, dan Tuhan Yesus menyertai orang semua. Amin. Terima kasih Bapak, cuma itu saja. Baik. Ya baik, terima kasih Bu. Tadi itu sebenarnya maksud saya bukan Musa membangun bait Allah, tapi aturan-aturan tentang kemah maupun bait Allah itu memang sudah dikasih lewat Musa. Seperti itu. Nanti yang membangun bait Allah pertama, sedang Daud tidak berani, tidak bisa dikasih izin Allah. Nanti Salomo. Jadi maksud saya aturan-aturan tentang ukuran bait Allah, bagaimana dia punya, itu dari Musa sudah dikasih, Bu. Cuman di masa Musa itu kemah. Memang mereka nggak boleh, karena mereka pindah-pindah. Mereka masih berkelana mencari wilayah yang Tuhan kasih, merebut wilayah yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Karena tadi seperti Ibu bilang bahwa mereka datang ke wilayah-wilayah itu bukan daerah kosong, bukan tanah kosong, tapi itu ada negara bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa kafir yang memang mereka ada di dunia dan di wilayah-wilayah itu mereka punya sebenarnya. Tapi Tuhan mau hancurkan ini karena mereka sudah terlalu jahat di mata Tuhan. Jadi bangsa manapun yang jahat di mata Tuhan memang dia akan tumpas. Cuman maksud saya di sini ya kita tahu ya Tuhan yang paling hebat dari semuanya. Tapi Tuhan pakai Israel menjadi algojo dia untuk menghancurkan, menumpas bangsa-bangsa yang memang harus ditumpas oleh Tuhan. Tuhan bisa aja tumpas bangsa itu, tidak perlu pakai orang, ya kan? Cuman dia pakai Israel karena Israel bangsa pilihannya, ya. Dan kita tahu semua bahwa saat berperang itu 1:1000, satu orang bisa mengalahkan 1000 orang karena Tuhan sebenarnya ada di depan mereka. Ketika mereka melupakan Tuhan, Tuhan membiarkan mereka kalah, Bu. Perang di Ai, ya kan? Mereka ketika mulai bikin dosa dan tidak taat kepada Tuhan, Tuhan memang sengaja biarkan. Padahal itu bangsa Ai itu bangsa kecil sekali. Tetapi mereka bisa kalah sampai puluhan ribu orang mati di sana. Nah itu ketika mereka nggak mengandalkan Tuhan, mereka hancur. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, ya terkadang memang Tuhan mengguntur dengan batu dari mana, kasih hancur ini orang-orang. Cuman Israel dia taruh di depan. Karena apa? Dari situ sampai kapanpun seluruh bangsa akan takut kepada dia, karena memang dia umat pilihan.
khusus seperti itu. Kehebatan dari Israel ada di Allah Yahweh-nya mereka. Gitu. Jadi itu kehebatannya Israel. Nah, kita lihat kan secara kasat mata aja orang kan kalau kita bilang Tuhan berperang, bang, orang-orang di luar nggak ngerti itu. Nah, jadi kita yang belajar Alkitab kita tahu Israel nggak punya apa-apa. Dia nggak ada kekuatan apapun kalau bukan Tuhan. Dari tadi saya sampaikan kemampuan untuk menemukan teknologi, mendapatkan pengetahuan apa semuanya itu Allah yang kasih dan mereka tetap 1:1000 di dunia ini. Kemampuan Israel itu nggak ada yang bisa dapat menyaingi mereka di dalam semua bidang itu. Dari mana mereka dapat itu? Semua dari Tuhan. Sama dengan kita hari ini, Bu. Kalau kita bisa diselamatkan, itu hanya anugerah saja. Siapa sih kita? Kan? Kita ini cuma seonggok tanah liat yang tidak bernilai, ya kan? Tapi kita menerima anugerah Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar dicintai Tuhan. Kita dicintai Tuhan, bukan karena kita baik, bukan. Kita orang-orang yang nggak layak menerima cintanya Tuhan. Nah, seperti itu Israel juga bukan karena dia bangsa pilihan khusus, bukan karena dia baik, enggak, Bu. Tidak. Itu kedaulatan Allah memilih siapa yang dia mau pilih untuk menjadi orang-orang khususnya. Dan Israel memang dari awal dari Abraham, makanya saya bawa dalam sejarah kita Israel bahwa mereka mulai dari Abraham. Janji itu Allah mulai berikan kepada Abraham. Wilayah yang mereka punya itu pun yang nantinya lewat Musa dan Yosua mereka merebut wilayah-wilayah itu sudah dikasih lewat nenek moyang mereka Abraham. Itu. Jadi itu. Mereka harus berjuang untuk itu. Tapi Tuhan di depan mereka. Gitu. Tuhan di depan mereka. Cuma kelihatan oleh kasat mata dunia Israel itu ditakuti sampai hari ini. Dari masa awalnya mereka keluar dari Mesir. Orang Mesir aja ketika Israel berkembang sampai ketakutan Raja Mesir. Ya, habis kita nanti dibikin bangsa ini, makanya mereka jadi rodi, jadi pekerja paksa. Dan pada akhirnya ketika mereka menjerit, Tuhan mendengar, Tuhan bawa mereka keluar melalui Musa, kan gitu. Jadi itu cerita sejarahnya kalau kita melihat sampai pada hari ini Israel ada, itu semua karena bayangkan Ibu, negara mana yang sudah hancur, yang saya bilang di awal tadi cerita. Bagaimana nubuatan Tuhan bahwa bangsa ini yang sudah hancur ini kembali lagi di tempat mereka karena itu dijanjikan dari nenek moyang mereka. Satu bangsa yang sudah hancur, yang ratusan tahun sudah hilang, dia nggak akan pernah bisa merdeka kembali lagi, nggak akan pernah bisa. Tapi Israel bisa, gitu loh. Kenapa? Karena wilayah itu udah dikasih dari nenek moyangnya. Dia harus kembali ke situ sekalipun mereka memang ya kalau di Roma dia bilang Tuhan sengaja membuat mereka cemburu hari ini. Gitu. Tetapi dia akan kembalikan Israel itu kepada posisi sebelumnya sesuai dengan janjinya kepada nenek moyang mereka seperti itu. Baik. Ya Pak, amin, puji Tuhan. Baik. Baik, terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberikan feedback balik dari pertanyaan Ibu Heni dan tentunya kita bisa belajar bersama dari bagian ini ya. Baik yang bertanya maupun yang memberi jawaban, kita memetik poin penting di dalam interaksi ini bahwa bagaimana Allah yang dapat menjadikan bangsa Israel sebagai representasi Allah di tengah dunia ini dan bangsa-bangsa bisa melihat bahwa Israel yang kecil itu bisa bisa eksis sampai sekarang ini di tengah-tengah dunia tanda kutip ya, dunia Arab yang boleh dapat dikatakan mengelilingi, tapi dia masih tetap bisa berbicara tanda kutip ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih lanjut dengan pertanyaan dari Indonesia bagian timur dulu ini. Ibu Esta dari Makassar, ada? Ya Pak Walda. Oke, silakan. Silakan. Pendeta Nelson cuma mau nanya, ini saya cuma ingin menanyakan tentang antikristus. Ya. Yang pernah saya dengar ada pengajaran dari hamba Tuhan yang berbeda, di mana yang seorang pernah mengatakan bahwa antikris ini merujuk ke orang Kedar atau umat Muslim, dan hamba Tuhan yang lain mengatakan antikris ini merujuk ke Paus, pemimpin Katolik. Saya cuma nanya bagaimana pandangan Pendeta Nelson tentang hal ini. Ya, baik.
Ya kita ke Alkitab saja, Bu. Karena antikristus itu akan datang dari antara kamu katanya, ya kan? Berarti kan bukan dari kaum Kedar. Nah, Israel itu apa namanya kita lihat bahwa antikristus itu dari 10 kerajaan besar. Jadi kalau kita lihat di nubuatan di Daniel, ya, dari 10 kerajaan besar. Nah, 10 kerajaan besar itu ada 2 negara-negara Islam juga punya 10 kerajaan, tetapi mereka bukan dari dalam. Nah, wilayah kemudian Eropa punya 10 kerajaan. Nah, kalau kita mau merujuk bahwa ke paus itu terlalu dini kita. Dulu memang dari dulu orang-orang Injil ini terlalu apa ya? Saya mau bilang terlalu berani menjustis gitu, memberikan ini bahwa dari paus dengan berbagai alasan. Dulu juga saya belajar begitu, ya kan? Belajar awal-awalnya belajar dispensasi itu ya kita terima bulat-bulat aja bahwa paus itu nantinya dia begini, dia ditembak. Kan ada indikasi-indikasi antikristus itu ditembak, dia mati ini, dan langsung diklaim bahwa itu paus itu juga salah. Tapi antikristus dia datang dari 10 kerajaan besar nantinya. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa akan ada federasi-federasi yang akan gabung. Nah, kita belum tahu. Ya, Alkitab tidak memberi kepada kita keterangan pribadi siapa ini antikristus itu, ya kan? Tidak ada. Nah, orang hanya penafsiran. Nah, saya tidak mau masuk membawa kita dalam penafsiran karena ini bisa saja salah, ya kan? Yang namanya penafsiran itu apa namanya, kebanyakan orang terlalu banyak menafsir jadi salah semua gitu. Sehingga itu kita tunduk saja kepada antikristus karena Alkitab tidak memberi kepada kita informasi tentang siapa pribadi atau dari mana dia. Nah, kalau bilang dari Kedar itu nggak mungkin, Bu. Ya kalau dari mereka tetap mereka dari dulu memang sudah antinya Kristus kan gitu. Tetapi bukan ada kekuatan antikristus yang dimaksud nanti di masa antikristus itu bukan dari mereka. Bukan dari mereka, karena Alkitab nggak kasih informasi kepada kita bahwa dari mereka. Nah, malah kalau bilang yang akan jadi antikristus itu dari antara kamu, ya kan? Gitu, dari antara kamu. Berarti kan ini orang-orang yang tahu tentang Tuhan. Yang tahu ya, beda kan, kita tahu dan mengenal. Saya tahu dan saya mengenal Tuhan, dan Tuhan tahu dan mengenal saya gitu. Ada orang tahu Tuhan belum tentu dia mengenal Tuhan gitu ya. Ada orang gitu ya, dia bilang dia kenal Tuhan, tapi Tuhan saya nggak kenal kamu gitu. Kamu pembuat kejahatan, antikristus itu semua. Nah, orang-orang antikristus dari dulu sudah ada dari dalam gereja kok, ya kan? Ini kaum Yahudi Yudaisme aja itu antinya Kristus sekali mereka. Cuma mereka punya dasar gitu ya kan. Dasarnya mereka ya bangsa pilihan khusus. Mereka orang yang memang dikhususkan untuk masuk ke dalam kerajaan sama. Mereka nggak paham saja. Mereka tidak baca Alkitab dengan pemahaman yang benar. Membaca Alkitab dengan penafsiran mereka sehingga akibatnya Kristus datang pun mereka bunuh. Seperti itu. Padahal dialah yang dijanjikan. Cuman mereka tidak membaca Alkitab secara benar pada masa itu. Gitu ya kan. Kan nubuatannya udah jelas. Mika pasal 5, kemudian Yesaya pasal 9. Itu nubuatan bagi mereka udah jelas. Tapi mereka nggak baca itu secara benar. Akibatnya Mesias yang sudah memang benar-benar datang bagi mereka, mereka tolak. Nah, cuman yang disebut antikristusnya nantinya yang di masa 7 tahun masa sengsara itu, Bu, sekali lagi saya juga nggak berani klaim itu dari mana ya kan, tapi kita ada indikasi di Alkitab bahwa ada dari 10 kerajaan. Nah, 10 kerajaan ini tentu di negara-negara Eropa itu ada 10 kerajaan, itu kebanyakan negara-negara Kristen, ya kan. Apakah nantinya mereka akan, itu saya bilang tadi, akan ada satu pemerintahan dunia yang besar, gitu ya. Jadi ada 3, satu pemerintahan dan ekonomi, kemudian satu mata uang, ya, satu politik, pemerintahan dan politik, kemudian satu ekonomi dunia, mata uang, kemudian ada satu agama dunia. Ini semua harus serba satu, gitu. Serba satu nantinya di masa antikristus itu.
Nah, dari situ itu ada kekuatan-kekuatan yang besar. Bagaimana dia menjadi satu itu? Sekarang kan dunia teknologi sedang membawa kita kepada satu ini. Gitu. Siapa nantinya yang akan muncul sebagai antikristus, tokoh utama antikristus itu, kita nggak tahu. Kalau bilang paus, janganlah, kasihan. Saya nggak berani, Bu. Saya nggak berani. Dulu saya sempat dapat pemahaman, hari ini saya nggak berani. Alkitab tidak memberi indikasi nama. Jangan kita sebutkan karena itu penghakiman yang luar biasa, berbahaya. Ya, tapi kita dapat saja indikasi di ayat-ayat Alkitab itu bahwa dari 10 negara itu antikristus akan muncul. Dari negara mana itu? Kalau Arab tidak mungkin. Pasti di negara-negara. Dan kekuatan dunia kan ada di negara-negara Eropa yang besar itu. Nah, itu kekuatan dunia hari ini. Dan ini akan terus, mereka akan memupuk kekuatan semakin besar. Nanti pada akhirnya muncul satu pahlawan yang luar biasa itu, yang namanya antikristus. Nah, itu. Seperti itu, Bu. Boleh ya, Bu? Ya, Pak. Makasih, Pendeta. Ya. Baik, mungkin seperti saya mengutip seperti apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hari dan waktunya anak tidak tahu, tapi hanya Bapa. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu waktunya, ya. Kita harus lihat divine naturnya, ya. Hanya saja dia tidak mengambil bagian untuk menyampaikan, apalagi hanya seorang pendeta Nelson Gottlieb. Bercanda Pak ya, bercanda. Oke. Artinya ada hal-hal di mana memang Tuhan nyatakan, tetapi ada juga ya seperti bilangan ya, menyampaikan ada hal-hal yang memang tersembunyi. Rahasia. Rahasia. Oke, baik. Kita sudah melihat dan mendengar sama-sama dari dua pertanyaan yang disampaikan oleh dua ibu. Nah, kalau begitu kita coba beralih ke bapak-bapak. Nah, kalau tadi di bagian timur, coba kita tarik ke barat. Nah, ini ada Pak Daniel. Pak Daniel masih ada nggak ya? Oh ya, masih ada. Ini Pak Daniel ini di Cilacap, Pak. Dekat dengan Pak Pendeta Nelson. Silakan Pak Daniel. Ya, selamat malam semuanya, shalom. Malam. Ya, itu kan dari saya nggak ada pertanyaan Pak, saya menyimak saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Nah, kalau misalnya Pak Daniel tidak, kita coba ke ini Bapak atau saudara ini, Desam Sianipar. Dan mungkin bisa di on kamera sekaligus memperkenalkan diri. Silakan Pak Desam Sianipar. Terima kasih ya. Izin off kamera supaya suaranya jelas. Oh, oke. Silakan. Ya. Ya, saya Desam Sianipar dan tinggal di Bekasi. Saya nyimak pembicaraannya tadi. Terima kasih. Oh gitu ya. Jadi kesan-kesan dalam penyampaian pemaparan Pendeta Nelson tadi, Pak Desam Sianipar menikmati. Kalau saudara atau Bapak ini Agustira, bila bisa di on kamera sekalian bisa berbicara, silakan Pak Agus. Maaf ini ya, kalau saya on kamera nanti jaringannya kurang bagus, di sini kurang kuat. Gitu. Jadi, suara Modulasi, saya mohon maaf Pak, modulasinya bisa ditambah sedikit strong begitu. Ya, nanti kalau saya on kamera ini jaringannya kurang bagus di sini ya. Oke, silakan. Iya. Baik. Ya juga menikmati tadi saudara-saudara kita semua ini ya. Cuma saya terkejut ya sebagai anak kan ya.
semua itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi semua itu. Tuhan kan berjanji para pemenang-pemenangnya itu semua itu terjadi kan akan diangkat nanti. Apakah kita akan tinggal di bumi menikmati atau menghadapi antikris itu dengan penganiayaannya, atau kita akan bersama-sama dengan di sana. Ya, puji Tuhan. Yang penting sekarang kita tetap setia, tidak goyah, walaupun kita harus menghadapi kesulitan, kepahitan, atau aniaya. Ya, ini kita tetap pertahankan. Ya, akhirnya nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu yang saya rasakan di dalam diri saya. Ya. Terima kasih atas ulasannya. Dan Tuhan Yesus berkati semua. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Tapi sebelum off atau mute, bisa tahu posisi Pak Agus ini di mana, Pak? Di Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Oh, dekat dengan Pak Pendeta Nelson. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih ada tersisa waktu kurang lebih sekitar 17 menit ke depan. Saya coba ke Prof. Jemi Posangi, mungkin ada hal yang mau ditambahkan sebelum kita masuk dalam sesi penutup. Silakan Prof. Tunggu saya. Oke. Sudah, pasungin dapat ya. Senang sekali dengar pencerahan dari Pendeta Nelson. Benar semua yang dia telah sampaikan. Pernah saya dengar, ini ajaran. Pendeta itu mengatakan bahwa orang-orang yang percaya Yesus tidak akan masuk pada tribulasi. Jadi, rapture itu pre-trib, terjadi sebelum tribulasi. Namun, disayangkan, dia mengutip Sakaria pasal 14 ayat 5, di mana orang-orang kudus akan turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk memerintah. Dia tidak memperhatikan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu dikatakan selama-lamanya. Jadi tidak pernah lagi berpindah dari sorga. Mengapa demikian? Karena dia mencampurkan ayat Alkitab untuk orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Padahal cara belajar Alkitab itu harus ortotomeo. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Study artinya belajar. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kalau tidak membagi dengan tepat, pasti tidak bisa. Kita kan orang Indonesia, kita harus taat pada secara harafiah pada apa yang ditulis oleh Rasul kita. Sebab kalau Injil itu adalah Injil kerajaan, maka Paulus ketika dia datang di Yerusalem, Petrus harus berkata, Paulus, engkau duduk di situ, dengar pelajaran dari aku, dari Petrus. Tapi tidak demikian. Di dalam kitab Galatia, Soko Guru, 3 orang, Kefas, Yohanes, Yakobus, pegang tangan dengan Paulus. Dan apa yang Petrus katakan?
Yang Paulus tulis itu sulit dipahami. Petrus tidak pahami apa yang Paulus tulis karena itu untuk orang bukan Yahudi. 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Petrus aja tidak pahami. Jadi kalau kita lihat denominasi-denominasi sekarang mereka tidak pahami tentang Petrus, tidak heran. Tentang Paulus, tidak heran. Karena mereka juga, Petrus saja tidak mengerti. Harus kita ortotomeo. Bedakan Yahudi, bedakan bukan Yahudi. Ada orang yang mengatakan begini, oke, sampai ketemu di Yerusalem baru. Aduh, mana lagi? Jelas sekali mereka tidak tahu bahwa Tuhan mempunyai 2 program. Program bumi untuk bangsa Yahudi dan program sorga untuk bangsa bukan Yahudi, raja-raja, dan Yahudi. Itu. Makanya kan kita tidak berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita tidak berdoa demikian karena kita tahu bahwa kita beda. Pengharapan kita adalah sorga. Tadi sudah dijelaskan bahwa nubuatan yang disampaikan itu akan terjadi. Dan benar, dia akan terjadi. Saya senang sekali boleh mendapatkan pencerahan dari Pendeta Nelson, bagaimana orang Yahudi itu, bagaimana Tuhan membela dia. Ada satu ayat yang saya ingin sampaikan. Ada orang-orang yang berkata bahwa bangsa Yahudi itu sekarang sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Oke. Tapi jangan lupa di dalam Roma pasal 11 ayat 28. Kalau ada yang punya Alkitab boleh buka, tapi kalau mau dengar saya bilang percaya saja, saya tidak bohong. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Jadi kalau bilang Injil, apa sih Injil? Injil itu Kabar 1 keselamatan. Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 3, ya, sebab yang sangat penting. Yesus mati, kubur, bangkit. Itu. Mati untuk menghapus dosa, kubur untuk melupakan dosa, bangkit untuk membenarkan orang berdosa. Beda dengan Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Markus 1 ayat 14, dia katakan, bertobat. Kita tidak bertobat, kita percaya. Jadi beda itu. Jadi kita tidak menawarkan mereka bertobat. Bertobat tidak akan membawa keselamatan. Percaya bahwa Yesus mati untuk menghapuskan dosa. Yesus dikuburkan untuk melupakan dosa orang yang percaya. Yesus dibangkitkan untuk membenarkan saudara dan saya yang berdosa yang percaya. Amin. Itu. Amin. Jadi, kalau beda dengan apa yang Paulus katakan, Paulus tidak ada toleransi. Galatia 1 ayat 8, terkutuk. Sekali lagi ku sampaikan, terkutuk walaupun malaikat. Kalau beda dengan apa yang aku beritakan, terkutuk. Jadi jelas sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Nelson, itu untuk orang Yahudi. Kita tidak akan mengalami demikian karena kita akan alami rapture dan tidak akan turun seperti yang saya cerita tadi. Pendeta hebat luar biasa, tapi dia bilang kita akan turun. Dia mengambil ayat Zakaria 14 ayat 5. Aduh, memang very very poor. Tidak ortotomeo. Musti ortotomeo. Sayang Alkitab kita dikatakan di situ cuma berterus terang. Padahal itu membagi dengan tepat. Rightly dividing. Terima kasih Pendeta Walda. Terima kasih untuk pencerahan tambahan. Jadi kuncinya adalah ortotomeo, rightly dividing the word of truth. Dan Yohanes 3 ayat 16 juga lebih mempertegas, who is believe is not perish but have eternal life, right? Oke. Jadi kuncinya di sini saudara percaya atau saudara tidak percaya. Percaya tidak binasa, tidak percaya binasa. Mungkin itu. Oke. Silakan Pak Pendeta Nelson untuk bisa memberikan kesimpulan. Kita masih ada 9 menit ke depan.
mungkin 4 menit ke depan memberikan kesimpulan, baru nanti kita akan mendengarkan warta pelayanan. Silakan Pak, kesimpulan akhir. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu semua harus terjadi. Harus terjadi. Dan kita hari ini sedang menuju kepada penggenapan nubuatan itu. Ya, cuman tadi sudah ditegaskan oleh Prof bahwa kita orang-orang percaya itu nggak masuk di peristiwa-peristiwa itu. Jadi kita belajar ini enak karena kita tidak masuk pun tapi kita udah tahu, gitu ya. Kita paham, kita mengerti. Nah, karena kita udah tahu dan kita tidak masuk ke sana, kita kan akan mengalami rapture untuk selama-lamanya kita ada dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah ayo bergiatlah terus memberitakan Injil. Karena apa? Karena ada jumlah. Nah, itu tadi Prof ada kutip di Roma pasal 11 bahwa Allah membuat Israel cemburu hari ini sehingga orang-orang percaya semakin banyak, ada jumlah yang penuh. Tentu jumlah di sini bukan angka bagaimana, tetapi Yesus adalah kepala dan semua orang percaya itu tersusun di dalam anggota tubuh Kristus itu. Sampai jumlah itu penuh sampai di kaki, kepala datang mengangkat seluruh anggota tubuhnya pulang ke surga, baru terjadi yang namanya peristiwa-peristiwa itu. Cuman sebelum sampai ke sana, ini kan belum kesudahannya. Baru sedang menuju peringatan-peringatan menuju ke sana. Itu tidak akan terjadi begitu ini, tetapi sudah disiapkan jauh. Dan sekarang iblis sedang menyiapkan dunia ini menuju ke peristiwa-peristiwa itu. Nah, yang harus kita lakukan sekarang, lebih giat lagi menginjil, supaya jumlah itu penuh, sehingga kita bisa cepat diangkat pulang ke sana, dan peristiwa itu terjadi. Ya biarkan mereka, Prof, itu pandangan-pandangan amil. Ya kan ada 3 di dalam dunia teologi itu, premil, amil, dan postmil. Nah, mereka memahami hal-hal seperti itu, biarkan mereka dengan pandangan mereka. Kita premil, bahwa sebelum terjadi semuanya itu kita diangkat ke surga. Nah, karena itu mari kita berjuang, mari kita belajar terus, dan ya lebih sungguh-sungguh lagi memberitakan Injil. Karena orang-orang di sekeliling kita banyak yang belum mendengar Injil. Ada banyak orang di sekeliling kita, dekat-dekat kita, yang banyak belum mendengar Injil. Mereka mengerti, tahu Tuhan, tetapi mereka belum memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Kita harus membawa mereka kepada Tuhan lewat Injil anugerah Allah yang dipercayakan kepada kita, orang-orang anugerah, ya kan? Jadi ya saya bicara kepada orang anugerah, kepada orang giki, ini kita satu saudara ini, ya kan? Satu nenek moyang ini, giki dengan anugerah. Giki dengan anugerah, kemudian apalagi itu Pak Dixon, Grika, ya. Jadi kita ini satu orang Ambon bilang ini pelagandong ini saja, cuman ya begitu. Mari kita bergiat terus, kita berjuang terus sampai saatnya Tuhan jemput kita pulang dengan sukacita. Di akhir tadi saya katakan bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semua jerih lelah kita di dalam kita memberitakan Injil, di dalam kita melayani dan mengabarkan kabar kebenaran yang sungguh-sungguh. Tentu pola pembelajaran kita teologi dispensasi itu yang paling utama, yang paling unggul, karena hanya dengan itulah kita bisa melihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu terang benderang, jelas, dan kita bisa membagikannya dan kita bisa menempatkan diri kita ada di mana. Itu yang paling indah. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Nanti kalau saya dapat undangan lagi, saya tinggal tanya Pak Walda, kira-kira apa yang mau saya sampaikan. Jadi kemarin saya dihubungi, saya nanya poin apa saja. Nah, karena ada 3 poin dikasih ke saya ambillah ayat yang menjadi pijakan untuk apa yang diberikan ke kita untuk kita melihat ini semua terjadi. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Makasih Prof sudah memberikan tambahan yang luar biasa dan mendorong kita untuk terus belajar dan membagi dengan tepat firman kebenaran Allah supaya kita tidak menyimpang dalam pengajaran-pengajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Pendeta Nelson Gottlieb, Magister Teologi yang sudah memaparkan sekaligus juga
pertanggungjawaban seperti itu mungkin Pak Pendeta, dalam bentuk jawaban-jawaban yang memberikan pertama spirit, semangat, dan kemudian memberikan motivasi, juga bisa memberikan suatu paradigma yang baru, sekaligus bisa melihat future. Nah, ini kan sesuatu yang orang dunia mungkin berpikir bahwa kita sedang bernubuat, tidak. Tapi kita sedang membaca apa yang Alkitab sampaikan lewat pengalaman secara empiris, pengalaman-pengalaman yang lalu, dan kemudian kekinian kita bisa melihat ke depan, karena Alkitab juga sudah memberikan clue-cluenya. Dan tadi sudah diberikan jawaban-jawaban yang sangat bijak, sangat berhikmat, yang akan memampukan kita untuk survive bagaimana dalam segala pergolakan hidup kita mampu melewati, karena kita punya satu harapan, pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu informasi bahwa Grace Ministry ini adalah satu wadah yang bisa mengumpulkan antar denominasi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, bahwa di sini lintas denominasi, Pak. Kita tidak berbicara tentang satu badan hukum begitu, tetapi kita bicara bagaimana ada gereja lokal yang tentunya tadi sudah ada Grika, ada Giki, ada sudah gereja Alkitab Anugerah, tetapi kalau bicara dalam konteks universal, maka di sana sudah berbicara tentang the body of member of Christ, begitu ya. Saya pikir demikian. Jadi kita ada di dalam satu gereja tubuh Kristus, dan Bapa kita, kepala kita tentunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya berharap bahwa apa yang sudah kita dapatkan malam hari ini, minggu depan kita akan masuk di dalam satu pertemuan, tetapi dalam bentuk yang berbeda, Pak. Bentuknya adalah khotbah. Nah, tadi saya sudah bicara dengan Prof, apakah Prof bisa mengambil bagian? Beliau bersedia. Jadi nanti kita tinggal mengatur waktu, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada di sini, supaya minggu depan tidak beranjak dari frekuensi yang sama, dari channel yang sama, ya, dari waktu yang sama, dan kemudian kita bisa bergabung. Kita sekaligus di sini kita tidak, saya yakin juga Pak Pendeta Nelson maupun Prof Jimmy Posangi tadi sedang mengajar atau seperti kita menggurui begitu ya, tidak, tetapi kita berdiskusi di sini sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan ada yang saya menarik sekali tadi Pak, ketika Pak Nelson sampaikan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 kalau tidak salah, bahwa jeripayamu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Artinya begini, saya melihat begini Pak, ketika nanti masuk surga, ada banyak orang yang pegang tangan dengan Pak Nelson misalnya. Ada orang yang pegang tangan dengan Pak Prof. Tanya, Prof kenal saya? Enggak. Pak Pendeta Nelson kenal saya? Tidak. Anda dari mana? Waduh, saya justru karena percaya jadi ada di tempat sini di surga karena Bapak berdua. Itulah sukacita ketika kita ada di surga tentunya Pak ya. Oke, baik. Makasih. Kalau demikian maka kita sudahi pertemuan kita malam hari ini, dan Pak Prof bisa membawakan dalam doa mungkin kalau bersedia malam hari ini sambil menutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu, di mana Engkau rela mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit untuk kami. Kami tidak sanggup untuk mencapai sorga, karena sorga itu hanyalah pemberian gratis, cuma-cuma, tanpa usaha, tanpa bekerja, tanpa bayar, yang Engkau berikan. Itulah kebenaran, itulah keadilan Engkau tawarkan kepada semua orang. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami semua boleh mengerti akan firman-Mu melalui pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Berkati Bapak Walda, di mana dia memiliki inisiatif untuk mengadakan acara-acara ini. Terima kasih untuk Pendeta Nelson Gottlieb yang sudah membawakan sesuatu yang membuka pengertian kami. Terima kasih Bapak. Kiranya Engkau mau tolong
kami semua yang hadir supaya semakin bertambah di dalam pengetahuan akan firman. Pertemukan kami lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Nelson Gottlieb. Terima kasih Pak Prof. Jimmy Pusangi. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah memberikan kontribusi. Hadir saja kita sudah sangat senang, ya. Malaikat di surga pasti bersuka cita. Apalagi kalau kita bisa saling memberi, menguatkan satu dengan yang lain, itu akan jauh lebih memberkati karena di surga pasti jangan mau tanya ini dari mana. Cuma tanya, paling cuma tanya, oh doh, bukan main di Torampe saudara ini luar biasa dulu. Begitu mungkin Pak ya. Bagaimana Prof? Begitu ya. Pasti ya. Oke, terima kasih semua dan kita ketemu minggu depan. Shalom, selamat malam. Shalom. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak.